dzalik. Munafik banyak di akhir zaman. Termasuk orang yang ini bukan masuk munafik, tapi kalau dalam bahasa kita menyebut dzul wajhain, orang yang bermuka dua. Ya, ketemu wong manggulon madhepe ngulon, ketemu wong bangwetan madhepe ngetan. Ada orang ngomong seperti ini, belani ke sana, ada orang ngomong ke sini, belani seperti ini. Ana wong rame nganggo kopiah putih, melu kopiah putih, melu rame lagi wong kopiah ireng, melu kopiah ireng. Pokoknya sing rame sing dipeluni hadirin. Ada rame-rame seperti ini bicara politik, melu-melu politik. Ya ini orang-orang seperti ini hadirin, ngomong ke sana seperti ini, ngomong ke sini seperti ini, berbeda-beda. Ya, hati-hati, banyak kemunafikan yang ada di orang-orang zaman sekarang. Naudzubillahi min. Lalu ini cerita hadirin, nggak akan saya sebutkan nama, tempat, kejadian dan lain sebagainya. Kemarin viral hadirin, ada orang, ya, saya sebut orang, ya, menghina ulama dan habaib. Ya, habaib khususnya dihina, enteng bersih diecek hadirin. Enteng bersih diecek. Padahal saya nggak kepengin denger. Ya, ada yang berarti malam dia ngomong, pagi habis subuh telepon saya. Seorang ustadz di Tegal telepon, Bib, sudah dengar ceramahnya, tolong Pak Ustadz jangan kirim ke saya. Kenapa Bib? Saya kepengin tetap husnudon sama orang. Saya kepengin prasangka baik sama orang. Enggak, ini ceramahnya sudah di luar batas Bib, tolong jangan dikirim. Saya ngomong seperti itu. Sampai pada akhirnya ya subhanallah, singarane wong ya, namanya berita itu viral. Kemudian banyak yang ngirim, ada yang ngirim 1, 2, 3, sampai hampir banyak orang ngirim. Penasaran hadirin, tak buka. Ya ternyata ceramahnya menjelek-jelekan habaib. Panjenengan tahu hadirin, itu orang yang menjelek-jelekan habaib sehari sebelumnya duduk sebelahan sama saya dan memuji Habib. Bayangna kon. Memuji saya pribadi, kemudian beliau menjelaskan bahwa beliau juga mengajarkan kitab Sulam Taufik yang ditulis dikarang oleh Habib Ba'alawi. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Sebelumnya ngalem Habib, coba bayangkan. Besok malamnya menjelek-jelekan Habib. Saya sampai sekarang saya belum percaya dengan video itu. Kenapa? Karena saya ketemu langsung beliau ngalem Habib. Sampai saya kira orang percaya. Makanya saya nggak kepengen lihat videonya. Cuma nus kadung sing ngirim akeh, akhirnya buka dewek, akhirnya weruh. Subhanallah. Mikir saya, ya mudah-mudahan pas lagi ngomong, gue videonya mungkin rada meyek terus omongannya salah. Bukan orangnya salah, videonya yang salah hadirin. Atau mungkin suaranya didubbing atau suaranya dipalsukan. Ya nonyong krungu dewek ngalem Habib kok. Tahu-taunya apa? Menjelekan Habib. Hati-hati, orang yang seperti ini hadirin di zaman sekarang banyak. Saya nggak menyalahkan dan saya sampai sekarang masih husnudon sama orang itu, masih prasangka baik sama orang itu hadirin sampai sekarang. Kenapa? Karena nang depan nyong ngomongnya Habib. Dan saya hukumi sampai sekarang, saya menghukumi orang itu baik sama saya. Saya nggak menghukumi orang itu buruk atau jahat, enggak. Karena dohirnya sama saya seperti itu. Yang saya hukumi adalah dohirnya, bukan apa? Bukan batinnya. Satu cerita lagi masuk ke saya ini hadir ini sekarang habaib ini kan sedang dicari kesalahannya. Ya hatta kepaduk satitik baik terus kerekam, dia dintengna dibully hadirin. Zaman saya kayak gue. Kemarin masuk cerita ke saya ada seorang habib hadirin pergi ke luar kota. Luar kota kan musafir hadirin. Kalau musafir kan berarti nggak sholat Jumat kan nggak apa-apa. Jangankan musafir dengan jarak yang panjang, musafir dengan jarak yang pendek saja, kurang dari 2 marhalah, boleh meninggalkan Jumat. Yang penting keluarnya sebelum subuh di hari Jumat, boleh meninggal. Ini ilmu sudah mafhum. Orang dasar pun yang baru belajar fikih tahu hadirin. Tahu mboten? Jenengan ngerti boleh? Apa tembe ngerti? Ning ente tembe ngerti berarti ente ora tau ngaji nggih. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ini Habib luar kota mampir ke temennya Ustadz. Pikir wong kanca, temen transit.
dan dia mau takdim sholat, ya, zuhur sama asar ditakdim di hari Jumat ini. Kalau enggak mau takhir, sholat zuhurnya mau ditaruh di asar, kan bebas. Wong musafir mau sholat takdim apa takhir kan bebas, bebas oh ya, bebas ya. Subhanallah hadirin, sampai di rumahnya ini nggak ngerti ini Habibnya, nggak ngerti kalau ustadznya ini sudah jadi pembenci Habib. Sampai di situ dikasih makan sama ustadznya, sama temennya ini dikasih makan. Atau ustadz atau duduk orang paham, dimain mangan. Ong siang hari dikasih makan, dikasih wedang. Selesai ini pulang hadirin, difoto, diviralkan, Habib ke rumah saya Jumatan nggak sholat Jumat dan nggak sholat duhur. Coba bayangkan hadirin. Ki zaman saya ki kepaduk satitik hadirin. Diomong hadirin. Makanya hati-hati ya, ini zaman-zaman penuh dengan kemunafikan, penuh dengan hal yang semacam itu hadirin. Mulanya hati. Dan subhanallah nanti kebenaran akan menemukan jalannya hadirin. Enggak mungkin enggak, pasti akan menemukan jalannya. Entah keluar sendiri atau dipaksakan keluar, sekalipun ditutup-tutupi bakal ada kebenaran itu hadirin. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, taufik, selamat dari berbagai macam fitnah. Dan orang yang berzikir hadirin, ya, jangan dikira ya sekarang rotibnya saja di fitnah, dijatuhkan supaya orang jauh dari zikir. Mereka nggak tahu kalau rotib alatos, rotib haddad ini isinya Pak, zikir yang diambil dari Al-Quran. Habib Umar bin Abdurrahman, Habib Abdullah bin Al-Haddad itu nggak ngarang, tapi menyusun kalimat-kalimat zikir dengan mengambil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, ataupun doa-doa dari para ulama, kemudian dijadikan satu, dibikin tertib, dibikin supaya urutannya itu tersusun rapi, namanya rotib. Difitnah, apa itu rotib bikinan Habib, jangan dibaca, yang baca nggak berkah. Ini orang sudah menjauhkan manusia umat Islam dari Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Kita orang hadirin sebenarnya nggak terlalu ngaruh terlalu respon hal yang semacam ini. Cuman membentengi diri kita dari hal-hal yang semacam ini supaya jangan sampai ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Wong nyong mikir hadirin, kalau nggak suka dengan saya, nggak suka dengan Habib, mbok yang ngomong dewek. Habib saya nggak percaya ente, saya nggak percaya kamu, saya benci sama, ngomong sendiri, lebih lebih terhormat daripada di depan ngalem, di belakang menjatuhkan. Nah, ini banyak hadirin, di belakang dudu jejek tok jo, jejek nempiling, ya, nyakar, nyatek, macam-macam sudah. Ini jejek tok isi mending jejek, nyakar, nyatek, nyaplok, nyangkem maning, pokoknya pol ini macam-macam. Dan hadirin yang dirahmati Allah, target kebencian ini mereka nggak langsung sama kita, targetnya sama jenengan-jenengan ini nih, yang datang di pengajiannya habaib, yang datang di majelis ilmunya, ini yang dihabiskan yang seperti ini hadirin, kayak jenengan. Ini kayak kita orang jarang ada yang berani ngomong, bahkan belum ada satupun yang berani ngomong langsung hadirin, belum ada, ya, belum ada satupun. Lah targetnya siapa? Jenengan-jenengan, sing dibully kan jenengan-jenengan. Semuanya, apalagi yang dekat dengan Habib itu yang dibully, jadi targetnya mereka. Ya, supaya jauh dari sang pembawa risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari zaman yang penuh fitnah.